Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita mau menyembah Dia. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biar Tuhan menuntun langkah kita, memberikan hikmat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami minta tuntunan Tuhan selalu ada setiap pagi untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi ini membawa pujian, membawa penyembahan kami. Ku nyatakan Kau Allah yang hebat, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau selalu ada buat kami, menaungi setiap kami, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Allahku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Allah yang kudus, ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih, ku bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna. Ku sembah Engkau ya Allahku, ku sembah Engkau Yesus, Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Ada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Engkau Tuhan yang setia, Kau menepati janji-janjimu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami balas cinta-Mu dan kasih-Mu selain menyembah Engkau, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, menyaksikan kebesaran-Mu, Yesus.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Engkau yang sudah menuntun kami, bahkan menjagai kami sepanjang malam kami beristirahat. Biarlah pagi ini kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup hari ini, menghirup nafas Tuhan, semua karena pemberian-Mu. Karena itu ajar kami terus melekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah hari-hari ini hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu, dipenuhi oleh anugerah-Mu Bapa. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati hari-hari dan hidup kami, agar kami tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami membuka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Mesbah Syukur pagi ini. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat. Kalaupun hari ini ada yang sakit, tetaplah bersyukur karena kita punya Tuhan yang ajaib. Iya, baik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ayat ini berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang kendor, ya, tidak lagi rajin berdoa, tidak lagi rajin baca Alkitab, tidak lagi rajin mengikuti mesbah doa. Kenapa? Ya mungkin karena kesibukan, ya karena banyak hal sehingga mulai kendor. Atau ada yang merasa, doa saya juga tidak dijawab-jawab. Saya sudah ikut mesbah doa, saya sudah bergumul, buktinya Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya. Ada banyak hal yang bisa membuat kerajinan kita kendor dalam mengikuti Tuhan. Ya, ada banyak hal yang dapat membuat kerajinan kita kendor untuk hidup dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi apapun itu, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Ya, apa itu kendor, saudara? Ya, kalau tali itu kendor itu longgar. Ya, sehingga tidak berfungsi bagus lagi. Tuhan mau kita tidak kendor dalam hal kerajinan untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam segala hal Tuhan bilang jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam kita bekerja, dalam kita melakukan apa saja yang positif, mari kita terus melakukannya dengan ketekunan. Karena orang-orang yang tekunlah yang akan melihat berkat dan anugerah Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan, ya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita ini dituntut hari-hari ini roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Kita hari-hari ini disuruh untuk roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak orang yang bertanya, Bu, cara melayani Tuhan itu gimana? Saya pengen, Bu, melayani Tuhan. Ya bahkan ada yang bilang, saya rela deh kerja sama ibu, suruh apa aja, gak usah digaji, yang penting saya melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu konotasinya yang pertama, ya ingat ya, melayani Tuhan bukan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Melayani Tuhan artinya apa? Kita tunduk pada Tuhan, kita tunduk pada kebenaran, kita tunduk kepada kehendaknya, kita tunduk pada semua yang diperintahkannya. Itu artinya kita melayani Tuhan. Waktu kita tunduk melakukan perintah-perintahnya, itu artinya kita sudah melayani Tuhan. Bahkan ya ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, pekerjaan Tuhan kepada kita, mari hari-hari ini jangan kita kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala. Tapi Bu, keadaannya membuat saya tidak menyala. Tapi ini pandemi yang terjadi, saya kehilangan pekerjaan. Apapun keadaannya, firman ini berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu juga seperti apa? Ketika saudara melayani sesamamu manusia, itu sama juga dengan engkau melayani Tuhan. Karena Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan itu di dalam namaku, bagi orang-orang, bagi sesamamu manusia, itu sama dengan engkau melakukannya bagiku.
Karena itu mari kita terus memiliki hati yang tulus, ikhlas, hati yang terus setia, hati yang mau berkorban. Karena Tuhan melihat sikap hati kita untuk terus melayani Dia, melayani sesama kita, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Lalu bagaimana caranya Bu agar kita ini tetap roh kita menyala-nyala dan kita bisa tetap setia melayani Tuhan, tuh gimana caranya? Ayat 12 bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang namanya pengharapan itu pasti belum terlihat, namanya juga baru pengharapan. Ya, semua kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, di saat kita sedang menanti pengharapan kita akan keluarga kita, akan rumah tangga kita dipulihkan, pengharapan kita akan usaha dipulihkan, pengharapan kita akan apa saja. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara hari ini yang sedang punya pengharapan disembuhkan, jangan bersungut-sungut karena itu akan memperlambat proses mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut ketika keadaan keuanganmu belum dipulihkan. Ayat ini berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita disuruh bersukacita dalam pengharapan kita. Sekalipun itu sulit, sekalipun rasanya jalan belum terbuka, bersukacitalah. Iya, kemarin ada ibu-ibu yang WA ke saya, Bu, saya itu sakit asam lambung akut. Saya minum obat sudah bertahun-tahun, Bu. Tapi ketika saya mendengarkan firman yang Ibu sampaikan, Ibu berkata, apapun yang kamu harapkan, yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu terjadi kepadamu. Lalu Bu, saya masih sakit lambung saya. Dulu saya terus bertanya, Tuhan, kenapa Engkau belum sembuhkan saya? Dulu saya terus bertanya, Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab, sakit saya gak disembuhkan? Dia bilang, sekarang Bu, saya ganti. Tuhan, terima kasih. Aku percaya aku sudah disembuhkan. Dan dia berkata, sejak saya belajar memperkatakan firman Tuhan seperti ibu itu, Bu, jiwa saya ada ketenangan, hati saya ada ketenangan. Dan kalau jiwanya tenang, hatinya tenang, maka penyakitnya sembuh. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, bersukacitalah di dalam pengharapan. Tidak mudah, kita sedang mengharapkan sesuatu yang rasanya sulit atau belum datang, tapi kita disuruh bersukacita. Tapi kalau saudara melakukan hal itu, maka rohmu menyala-nyala, saudara. Lalu dikatakan di sana, bukan cuma itu, sabarlah dalam kesesakan. Selain kita bersukacita dalam pengharapan, kita sabar dalam kesesakan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah sama Tuhan, jangan menuduh Tuhan jahat. Mari kita memiliki kesabaran di dalam kesesakan kita. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, percayalah semua ada waktunya, saudara. Ya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Karena itu sabar. Ya, sabar menanti janji Tuhan, sabar menjalani kesesakan, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Yang terakhir saya dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita senantiasa mau bertekun dalam doa, jangan bertekun dalam sungut-sungut, jangan bertekun nonton drama Korea, tapi bertekun di dalam doa. Teruslah berdoa. Kalau firman Tuhan mengajarkan seperti itu, berarti ada upah yang kita terima di dalam doa. Bukan hanya bicara soal berkat jasmani, upah itu bisa menjadi itu ketenangan jiwa, ketenangan hati, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan ucapan syukur. Karena itu tetaplah berdoa. Jadi ingat saudara, ya, bersukacita senantiasa dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Itu yang menjadi kekuatan kita sampai akhir Tuhan datang. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia sampai akhir. Ajar kami bersukacita dalam pengharapan, karena janji-janji-Mu pasti digenapi di hidup kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji, maka Engkau menggenapinya. Bahkan sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Ini janji kami Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
kan tetap setia, menanti janjimu sampai kami dapat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau terus setia kepada Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ajar kami hari-hari ini melakukan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan, agar kami boleh melihat kebahagiaan di hidup kami, karena kami bahagia bukan ketika hanya doa kami dijawab, tapi ketika kami tinggal dalam kebenaran-Mu, itulah kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mendengarkan dan mengikuti Mezbah Syukur pagi ini. Ini adalah satu tanda kami mau taat dan mengawali hari bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai bahkan apapun yang kami lakukan hari ini, mendatangkan berkat bagi hidup kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami ingin selalu tekun mencari Engkau sampai kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Berkati bangsa dan negara kami, bahkan apapun yang terjadi atas bangsa negara ini, Tuhan yang pegang kendali. Damai sejahtera shalom bagi Indonesia. Berkati juga setiap mereka yang bekerja di luar rumah Tuhan, di dalam rumah, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna dan jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan apapun. Kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat pagi ini kami mau melangkah bersama Tuhan. Biarlah Engkau terus membangun kehidupan kami Bapa di dalam Engkau, sehingga semakin hari kami boleh semakin kuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Tuhan menjadikan semuanya indah atas hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati